Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Rifdati Yodean dengan NPM 20065999940, mahasiswi semester 2, Program Studi Okupasi Terapi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan Manual Muscle Test atau MMT pada bagian lower extremity atau ekstremitas bawah. Apa itu manual muscle test? Manual muscle test adalah pengukuran kekuatan otot terhadap individu pada suatu kelompok otot tanpa menggunakan alat. Lalu, siapa saja yang berhak atau boleh untuk melakukan pemeriksaan ini? Yang berhak untuk melakukan pemeriksaan ini yaitu dokter, dokter ortopedi, okupasi terapis, atau tenaga kesehatan lainnya. Tujuan pemeriksaan dari MMT yang pertama sebagai alat diagnosa, yang kedua untuk mempersiapkan perawatan, yang ketiga untuk menentukan perluasan dan derajat kelemahan otot akibat adanya suatu penyakit, yang keempat untuk mengorelasikan gambaran otot dengan tingkat inervasi, yang kelima yaitu untuk merupakan bagian rehabilitasi, dan yang terakhir untuk membantu dan mengevaluasi terapis dalam melakukan perawatan. Dalam melakukan penilaian MMT terdapat 6 skor, di mana skor ini terdiri skor 0 sampai dengan skor 5. Pemeriksaan MMT menggunakan teknik palpasi yaitu dengan cara meraba, memegang, atau menekan organ atau bagian tubuh pasien di mana untuk mengetahui adanya nyeri tekan, spasmeotor, suhu lokal, tonus otot, dan eodoma. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan MMT pada bagian lower extremity berdasarkan kasus berikut. Identitas dan riwayat pasien. Pasien adalah laki-laki berusia 60 tahun dengan gejala nyeri pinggul dan lutut yang menyebar. Pasien menjalani operasi cauda equina darurat sekitar setahun yang lalu dan segera setelah operasi dia berfungsi kembali secara normal. Dia mulai bekerja kembali setelah operasi dan rasa sakitnya kembali. Ketika rasa sakitnya kembali, dia mulai menjalani terapi fisik dan melakukannya dengan baik dan menjadi berfungsi kembali. Sayangnya pada awal tahun ini ia mulai mengalami nyeri pinggul anterior kanan yang menjalar ke lutut kanan dan melaporkan bahwa nyeri tersebut biasanya hilang setelah buang air besar. Dia tidak mendapatkan perawatan terapi fisik pada saat itu karena beberapa alasan, termasuk dampak dari penyakit coronavirus 2019. Pasien juga memiliki riwayat medis dekompresi lumbal pada L4 sampai L5 sekitar setahun yang lalu. Keluhan yang dimiliki oleh pasien mengaku merasa kesulitan melakukan pekerjaannya sebagai guru fisika SMA, terutama saat harus mempersiapkan praktikum ataupun saat mengecek nilai para muridnya. Karena nyeri yang dirasakan, pasien juga kesulitan melakukan beberapa pekerjaan rumah karena sekarang pasien hidup sendiri. Istrinya meninggal 4 tahun yang lalu dan anak-anaknya tinggal di luar kota. Untuk kasus tersebut, saya menggunakan pemeriksaan MMT pada bagian hip ekstensi dan hip external rotation. Ini dilakukan untuk kekuatan otot 2, untuk sisi tubuh bagian kanan, dan kekuatan otot 3, 4, dan 5 untuk sisi tubuh bagian kiri. Untuk gerakan hip ekstensi, jika knie ekstensi maka prime movernya yaitu gluteus maximus, biceps femoris, semitendoniasus, dan semimembraniasus. Jika knie ekstensi knie fleksi, maka prime movernya yaitu musculus gluteus maximus. Sedangkan untuk aksesori ototnya terdapat adductor magnus, piriformis, dan gluteus medius. Hal pertama yang harus dilakukan, pasien harus dalam keadaan side lying atau tidur menyamping. Lalu, kaki kita arahkan untuk fleksi ke belakang, tidak lupa untuk stabilisasi dan palpasi pada bagian otot gluteus maximus. Kita meminta pasien untuk mengarahkan kakinya ke belakang. Untuk grade 3, pasien dalam posisi tengkurap atau tengkukup, lalu kita lakukan stabilisasi dan palpasi masih tetap pada otot gluteus maximus, lalu kita berikan support. Minta pasien untuk mengangkat kakinya. Untuk grade keempat, kita lakukan hal yang sama, tapi kita berikan tekanan atau resistensi minimal pada bagian posterior paha.
Lalu kita minta pasien untuk mengangkat kakinya. Untuk grade kelima, kita berikan resistensi atau tahanan maksimal pada bagian posterior paha. Selanjutnya yaitu gerakan hip external rotation. Prime movernya yaitu piriformis, obturator externus, gemellus superior, quadratus femoris, gemellus inferior, dan obturator internus. Sedangkan untuk otot aksesorisnya yaitu gluteus maximus pada hip ekstensi. Untuk grade 2, hal pertama yang harus dilakukan pasien dalam posisi supine, lalu lakukan stabilisasi dan juga palpasi pada bagian pelvis. Setelah itu, kita arahkan atau minta pasien untuk mengarahkan keninya ekstensi. Untuk grade 3, pasien dalam keadaan duduk, lalu hip fleksi 90 derajat dalam keadaan natural rotation. Tidak lupa kita lakukan stabilisasi dan palpasi pada bagian pelvis. Minta pasien untuk melakukan gerakan fleksi. Untuk grade 4, kita lakukan stabilisasi pada daerah trunk, lalu kita lakukan resistensi minimal pada bagian medial aspek dari lower proximal ankle joint. Sedangkan untuk grade 5, kita lakukan hal yang sama, tapi dengan menambahkan resistensi maksimal pada daerah ankle joint. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.